seorang gadis desa dipaksa menikah dengan pria asing demi menyelamatkan keluarganya dari kemiskinan. Di negeri yang tak dikenalnya, ia harus menghadapi pernikahan tanpa cinta, perbedaan budaya, dan luka masa lalu yang membayanginya. Tapi siapa sangka justru di sana, hidupnya berubah untuk selamanya. Jangan lupa ya teman-teman, subscribe channel Putri Narastory untuk cerita-cerita seru selanjutnya. Like video ini kalau kalian suka, dan tulis di kolom komentar dari mana asal kalian. Aku senang banget bisa tahu kalian nonton dari kota atau negara mana. Yuk, tonton videonya sampai habis, karena setiap menitnya penuh makna. Pagi itu, langit desa tempatku tinggal tampak mendung. Udara dingin menusuk kulit, seolah menegaskan bahwa hari itu bukan hari yang mudah. Aku berdiri di depan rumah bambu kami yang sederhana, menatap jalan tanah yang basah oleh embun. Di belakangku, suara batuk ayah terdengar makin berat. Ibu sibuk menyiapkan sarapan seadanya, meski aku tahu tak ada yang bisa masuk ke perutku pagi itu. Namaku Rina. Usia 22 tahun. Aku lahir dan besar di sebuah desa kecil di Jawa Timur, tempat yang sunyi dan damai, tapi juga penuh keterbatasan. Hidup kami papasan. Ayah bekerja sebagai tukang kayu, tapi sejak sakit, semua beban jatuh ke pundakku. Aku pernah bercita-cita jadi guru, tapi sekolah hanya sampai SMA. Setelah itu, aku membantu ibu jualan kue keliling dan kadang-kadang ikut panen cabai tetangga kalau ada yang butuh tenaga. 3 bulan lalu, hidup kami benar-benar berubah. Ayah jatuh sakit dan butuh pengobatan yang mahal. Utang di koperasi menumpuk. Listrik rumah hampir diputus. Setiap malam aku mendengar ibu menangis diam-diam, menyebut nama Tuhan sambil menatap langit-langit. Aku tahu, kami butuh keajaiban. Tapi keajaiban tak pernah datang kalau hanya duduk menunggu. Saat itulah aku bertemu dengan Bu Retno, tetangga jauh yang baru pulang dari luar negeri. Ia cerita soal pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di Afrika. Katanya, gajinya cukup besar, bahkan bisa beli tanah di kampung. Awalnya aku ragu. Aku belum pernah keluar kota, apalagi luar negeri. Tapi saat aku lihat wajah ayah yang makin pucat, dan ibu yang makin kurus, aku tahu jawabannya. Aku bilang iya. Aku mau kerja ke luar negeri, ibu. Menangis semalaman setelah aku bilang itu. Ayah tak setuju. Tapi akhirnya pasrah. Kami butuh uang. Tak ada pilihan lain. 2 minggu kemudian, aku sudah di Jakarta, mengurus paspor dan pelatihan singkat. Semuanya terasa cepat. Aku belum sempat benar-benar berpikir. Hanya mengikuti alur. Setelahnya, aku dipanggil ke kantor agensi dan diberitahu bahwa ada seorang pria di Afrika yang mencari istri sekaligus pengurus rumah. Ia butuh seseorang yang bisa dipercaya. Katanya, pria itu kaya dan tinggal sendirian. Aku menolak waktu itu. Aku keluar negeri untuk bekerja, bukan untuk dinikahi. Tapi agensi bilang, jika aku terima tawaran ini, semua biaya perjalanan dan utang keluarga akan dilunasi lebih cepat. Bahkan akan ada uang muka yang bisa langsung dikirim ke rumah. Aku diam. Hati kecilku menjerit, tapi pikiranku mencoba tenang. Aku tanya, siapa pria itu? Namanya Emir Yusuf. Aku belum pernah melihat wajahnya, hanya dikasih foto rumah besar berwarna putih, dan sepucuk surat pendek dalam bahasa Indonesia yang kaku. Isinya singkat, saya akan menjaga dan melindungimu. Ini bukan paksa. Aku membaca surat itu berkali-kali. Tapi tetap saja, rasanya seperti masuk ke dunia yang asing dan tak terjamah, dan hari itu pun tiba. Hari keberangkatan, aku mengenakan jaket tipis warisan dari sepupuku. Tas kain berisi 2 setel baju dan sedikit makanan kering tergantung di pundakku. Di terminal desa, ibu mencium tanganku berkali-kali sambil menangis terisak. Ayah hanya bisa melambai dari tempat tidur yang digotong ke ruang depan. Aku menatap wajahnya dan mencatatnya dalam hati, garis keriput, mata redup, dan senyum yang ia paksakan demi aku. Perjalanan ke bandara terasa seperti mimpi. Aku belum pernah naik pesawat. Semuanya begitu asing. Petugas bandara, suara pengumuman, orang-orang berbicara dalam bahasa yang tak kukenal. Hara kebertegap kenkang. Aku mencoba tenang, tapi tangan ini terus gemetar. Saat duduk di pesawat, aku memejamkan mata. Aku bayangkan rumah, bau dapur kayu ibu, suara ayam tetangga, dan suara adik kecilku yang cerewet. Aku tak tahu apakah aku akan kembali. Tapi aku tahu, hidupku tidak akan pernah sama. Sesampainya di Afrika, udara panas menyambutku. Tanah merah dan pepohonan yang berbeda. Mobil besar menjemputku, dikendarai seorang pria berkulit gelap yang ramah tapi tak banyak bicara. Kami melewati jalanan panjang, kota-kota kecil,
Dan akhirnya sampai di sebuah rumah besar bertembok tinggi dan berpagar besi. Itulah rumah Emir Yusuf. Aku berdiri di depan gerbang besi itu, keringat mengalir di pelipis. Pintu terbuka, dan dari dalam rumah, muncul seorang pria tinggi besar dengan kemeja putih dan wajah datar. Ia menatapku sejenak, lalu mengangguk pelan. Tidak ada senyuman, tidak ada sapaan hangat. Masuklah, katanya dalam bahasa Indonesia yang kaku. Aku menunduk dan masuk. Jantungku berdetak kencang. Dalam hati aku berkata, "Ya Tuhan, tolong kuatkan aku. Aku di sini bukan karena ingin, tapi karena harus." Dan begitulah awal mula hidup baruku dimulai. Tanpa cinta, tanpa harapan, hanya rasa takut dan tanggung jawab yang menuntunku melangkah. Aku berdiri di tengah ruang tamu rumah besar itu, bingung harus berbuat apa. Lantainya mengilap, seolah tak pernah diinjak. Dindingnya putih bersih, berjajar lukisan yang tak kupahami maknanya. Sofa besar berwarna krem tertata rapi, dan udara di dalam ruangan terasa dingin oleh hembusan pendingin ruangan. Tapi meski tempat ini begitu mewah, hatiku justru terasa sepi. Hampa. Emir Yusuf hanya berkata 1-2 kalimat padaku sejak aku datang. Ia tak banyak bertanya, tak juga menyambut hangat. Setelah menyuruhku masuk, ia menghilang ke ruangan dalam. Aku berdiri di sana beberapa menit, menunggu instruksi. Saat suara langkah kaki terdengar lagi, aku langsung menegakkan badan. Seorang wanita tua muncul dari balik pintu. Kulitnya gelap seperti Emir Yusuf, tapi wajahnya ramah. Ia mengenakan baju panjang warna coklat, dan kerudung tipis menutupi kepalanya. "Namamu Rina, ya?" tanyanya dalam bahasa Indonesia yang lebih lancar. "Dari Emir Yusuf." "Aku Menggengak, aku Bibi Maryam. Aku pembantu lama di rumah ini. Sekarang kamu tinggal di sini, kita kerja bareng. Ayo, aku tunjukkan kamarmu." Aku mengikuti Bibi Maryam melewati lorong panjang. Rumah ini sunyi, hanya terdengar suara kaki kami menyentuh lantai. Bibi Maryam membuka pintu kamar di ujung lorong. Kamarnya bersih, ada ranjang, lemari kecil, dan jendela besar yang menghadap taman belakang. Tapi tak ada foto, tak ada hiasan. Semuanya tampak kaku dan kosong. "Ini kamarmu. Kalau kamu butuh apa-apa, panggil saja aku," katanya sambil tersenyum. "Terima kasih, Bibi." Ia menepuk bahuku lembut. "Jangan takut, ya. Di sini memang sepi, tapi kamu akan terbiasa." Emir Yusuf orang baik, cuma agak dingin. Aku hanya menggengak. Tak tahu harus percaya atau tidak. Setahuku, orang baik akan bersikap hangat pada orang baru. Tapi pria itu, bahkan menatap mataku saja tidak. Aku duduk di tepi ranjang setelah Bibi Maryam pergi. Kamar itu terlalu luas untukku. Terlalu sunyi, hari pertama berlalu tanpa banyak bicara. Bibi Maryam yang mengajarkanku apa yang harus dilakukan. Membersihkan ruang tamu, menata dapur, mencuci pakaian. Anehnya, Emir Yusuf hampir tak pernah terlihat. Ia menghabiskan waktu di ruang kerja, dan jika keluar pun hanya untuk makan sebentar, lalu kembali masuk. Ia makan sendirian, tak pernah bicara kecuali jika perlu. Aku mulai hafal jadwal rumah ini. Pagi hari, aku dan Bibi Maryam bekerja membersihkan seluruh ruangan. Siang, kami masak dan makan di dapur belakang. Sore, aku biasanya menyiram tanaman di taman kecil. Malam, rumah kembali sunyi. Aku tidur lebih awal karena tak ada yang bisa dilakukan. Hari-hari berjalan lambat. Tapi ada satu hal yang terus mengganggu pikiranku. Kenapa aku harus menikah dengan pria ini? Sejak aku datang, tak ada pembicaraan soal pernikahan. Tak ada persiapan. Tak ada baju pengantin, apalagi keluarga. Tapi agensi bilang, aku akan langsung dinikahi begitu sampai. Lalu kenapa belum ada tanda-tanda itu? Pertanyaan itu makin mengganggu saat aku melihat sebuah ruangan yang selalu dikunci. Letaknya tak jauh dari ruang kerja Emir Yusuf. Suatu sore, aku mendekat dan mencoba memutar gagangnya, tapi tetap terkunci. Aku cepat-cepat menjauh saat mendengar langkah kaki dari arah dapur. Malam harinya, aku tak bisa tidur. Aku memikirkan keluargaku di rumah. Apakah mereka sudah menerima uang dari agensi? Apakah ayah membaik? Ibu, apakah masih menangis tiap malam? Aku membalikkan badan, menatap langit-langit kamar. Di negeri ini, aku merasa seperti orang asing. Tak ada yang bisa kuajak bicara panjang. Tak ada pelukan, tak ada tawa. Hanya rutinitas yang terus berulang. Beberapa hari kemudian, barulah pernikahan itu dibicarakan. Sore itu, Emir Yusuf memanggilku ke ruang tamu. Ia duduk di sofa dengan wajah datar. Aku duduk di ujung lain, tanganku gemetar. "Rina," katanya pelan. "Kita akan menikah lusa." Aku menatapnya,
tak bisa berkata-kata, itu perjanjian awal. Aku tahu ini mendadak. Tapi aku akan urus semuanya. Tak perlu repot. Cuma formalitas. Formalitas. Kata itu menancap di kepalaku. Jadi begini caranya? Menikah tanpa cinta, tanpa proses. Seperti membeli barang, lalu sah karena sudah dibayar. Aku ingin bertanya banyak hal, tapi suaraku tercekat. Emir Yusuf berdiri dan meninggalkanku di sana, lagi-lagi tanpa penjelasan lebih lanjut. Malam itu aku menangis diam-diam. Aku bukan anak kecil yang tak tahu dunia. Aku tahu pernikahan ini bukan karena cinta, bukan karena saling mengenal, tapi karena kebutuhan. Tapi, tetap saja, hatiku tak bisa menerima semuanya begitu saja. Esoknya, Bibi Maryam memberitahuku bahwa akad akan dilakukan di ruang tamu. Hanya ada 2 saksi dan 1 penghulu. Tidak akan ada pesta. Aku hanya perlu memakai gamis putih yang sudah disiapkan. Aku mencoba menerima semuanya. Ini hidup yang kupilih, demi orang-orang yang kucintai, tapi jauh di lubuk hati, aku merasa kosong. Aku akan menikah dengan pria yang bahkan belum pernah menatapku lebih dari 5 detik. Aku tidak tahu apa yang menantiku setelah ini. Yang ku tahu, aku tidak lagi sepenuhnya bebas. Hari itu, aku berdiri di depan cermin mengenakan gamis putih sederhana yang disiapkan Bibi Maryam. Kainnya dingin, halus, tapi tak ada rasa bahagia di hati saat memakainya. Di cermin, aku melihat diriku sendiri, mata sembab karena semalaman menangis, bibir kering, dan senyum yang dipaksakan. Ini bukan hari yang kutunggu, ini bukan hari yang kudambakan. Rina, sudah siap? Suara Bibi Maryam dari luar pintu terdengar lembut. Aku menarik napas panjang. Iya, Bibi. Aku berjalan pelan-pelan. Ruang tamu, tempat semua sudah disiapkan. Hanya ada 5 orang di sana, Emir Yusuf, 2 saksi dari komunitas setempat, seorang penghulu, dan Bibi Maryam yang berdiri di sudut, diam tapi mengawasiku dengan mata penuh simpati. Mr. Yusuf mengenakan baju koko berwarna abu-abu dan peci hitam. Wajahnya tetap datar seperti biasa. Ia menatap ke depan, tanpa menoleh padaku saat aku datang. Penghulu mulai membacakan doa dan kata-kata pembuka. Aku hanya duduk menunduk, menggenggam tangan sendiri erat-erat, berusaha tidak gemetar, lalu ijab kabul itu pun berlangsung. Emir Yusuf mengucapkannya dengan suara tenang. 1 tarikan napas, 1 kalimat. Semua orang mengucap syukur. Aku merasa seperti batu, duduk kaku tanpa emosi. Saat tiba giliranku menandatangani surat nikah, tanganku nyaris tak bisa bergerak. Setelah itu, acara selesai begitu saja. Tidak ada pelukan, tidak ada tawa, tidak ada ucapan selamat. Bibi Maryam hanya membisikkan, "Sabarya, Nak. Mr. Yusuf." Langsung masuk ke ruang kerjanya, meninggalkan aku sendirian di ruang tamu. Aku masih mengenakan gamis putih, tapi tak ada rasa sebagai pengantin. Rasanya aku hanya menandatangani sesuatu yang mengubah status, tapi tidak mengubah apapun di dalam hatiku. Malamnya, aku kembali ke kamar. Tapi kali ini, suasananya berbeda. Ada ketukan di pintu, dan suara berat Emir Yusuf terdengar dari baliknya. Rina. Aku. Menilon Luda. Ayah. Bol bicara sebentar? Aku membuka pintu pelan. Ia berdiri di sana, tak membawa apapun. Wajahnya tetap tenang, tapi aku bisa melihat sedikit keraguan di matanya. Mulai malam ini, kau tidur di kamar sebelah. Kamar suami istri. Aku menunduk, tidak tahu harus berkata apa. Tak ada yang mengajariku tentang ini. Tidak di pelatihan, tidak di rumah. Yang ku tahu, malam pertama adalah malam yang ditakuti semua. TKW yang menikah paksa, kamar itu lebih besar dari kamarku sebelumnya. Ada ranjang besar, meja rias, dan jendela lebar yang menghadap taman. Emir Yusuf duduk di kursi dekat jendela, sementara aku berdiri di pintu. Kaku, kau tidak perlu takut, katanya pelan. Aku tidak akan memaksamu. Aku menatapnya, bingung. Aku tahu ini tidak mudah buatmu, lanjutnya. Aku juga tidak ingin semua ini terasa salah. Tapi, kita sudah menikah, dan aku ingin kita saling menghormati. Aku hanya mengangguk. Kata-kata itu memang baik, tapi tak cukup membuatku merasa aman. Aku masih takut. Bukan karena Emir Yusuf terlihat jahat, tapi karena aku tidak mengenalnya. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya ia pikirkan. Malam itu, aku tidur di sisi ranjang, membelakangi Mr. Yusuf. Ia pun tidak menyentuhku, hanya berbaring dalam diam. Tapi justru keheningan itu yang membuatku semakin gelisah. Aku tidak menangis malam itu, tapi dadaku sesak seperti ditimpa beban besar. Beberapa hari setelah pernikahan, semuanya kembali seperti biasa.
Emir Yusuf tetap diam dan sibuk dengan urusannya sendiri. Aku bekerja seperti sebelumnya, membersihkan, memasak, mencuci. Bedanya, kini aku tinggal di kamar yang sama dengannya. Tapi tidak ada interaksi istimewa di antara kami. Kami seperti dua orang asing yang tinggal satu atap, tapi ada hal kecil yang mulai berubah. Suatu pagi, saat aku menyajikan sarapan, ia berkata, "Terima kasih." Cuma 2 kata. Tapi buatku, itu terasa seperti kejutan. Ini pertama kalinya ia mengucapkan sesuatu yang terdengar manusiawi. Hari berikutnya, saat aku sedang menyiram tanaman, ia keluar dari ruang kerja dan berdiri di dekatku. "Kau suka tanaman?" Aku menoleh cepat. "Iya, sedikit." Ia mengangguk, lalu menunjuk satu pot yang kering. Yang itu harus diganti tanahnya. Aku tak menjawab, tapi mulai berpikir. Mungkin dia tidak seburuk itu, namun tetap saja, ada jarak besar di antara kami. Setiap kali ia lewat, aku otomatis menunduk. Setiap kali kami duduk di meja makan yang sama, suasananya canggung. Aku ingin bicara, tapi takut salah. Aku ingin bertanya, tapi lidahku keluh. Suatu malam, saat aku menata lemari baju, aku menemukan sehelai baju wanita tua yang rapi terlipat di sudut lemari. Warnanya sudah pudar, tapi kainnya masih wangi. Di bawahnya, ada foto bingkai kecil. Seorang wanita Afrika berwajah lembut sedang menggendong bayi. Aku menatap foto itu lama. Lalu pelan-pelan menaruhnya kembali. Mungkin itu bagian dari masa lalu Emir Yusuf yang belum ia buka. Dan aku, masih terlalu baru di hidupnya untuk tahu segalanya. Aku kembali duduk di tepi ranjang, menarik selimut sampai ke dada. Aku memejamkan mata, mencoba melupakan semua yang berat. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya sejak aku datang ke rumah ini, aku tidak merasa sepenuhnya sendirian. Mungkin, hanya mungkin, ada harapan kecil yang mulai tumbuh. Hari-hariku berjalan seperti biasanya, bangun pagi, membersihkan rumah, memasak bersama Bibi Mariam, menyiram tanaman, lalu kembali ke kamar sebelum malam benar-benar larut. Tapi setelah pernikahan itu, ada sesuatu yang terasa berbeda. Bukan perubahan besar, tapi lebih pada suasana. Semacam ketegangan yang mulai mereda, digantikan oleh kehati-hatian yang tak bisa dijelaskan. Mr. Yusuf masih jarang bicara, tapi setidaknya kini ia mulai mengangguk saat kami berpapasan. Kadang, ia bertanya, hal-hal kecil seperti apakah makananku terlalu asin, atau apakah aku butuh uang tambahan untuk membeli keperluan wanita. Hal-hal sederhana, tapi cukup membuatku merasa lebih seperti manusia, bukan hanya barang yang ia nikahi karena keperluan. Suatu pagi, saat aku sedang mengepel lantai ruang tamu, aku mendengar suara pintu ruang kerja terbuka. Aku menoleh cepat. Emir Yusuf keluar dengan mengenakan jas rapi dan membawa map di tangannya. Ia terlihat sedang bersiap pergi. "Rina," panggilnya singkat. Aku berdiri dan mengangguk pelan. "Ayah, aku ada rapat seharian ini. Kalau ada apa, hubungi Bibi Mariam. Jangan keluar rumah sendirian." Aku mengangguk lagi, tak berani bertanya kemana ia pergi. Setelah itu, ia keluar dan menutup pintu pelan. Hening kembali mengisi rumah besar ini. Saat ia pergi, aku merasa lebih bebas bergerak. Hari itu aku menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dari biasanya. Setelah makan siang, aku menyiram tanaman di taman belakang lebih lama dari biasanya. Duduk sebentar di bangku taman, memejamkan mata, membiarkan angin mengelus wajahku. Untuk sesaat, aku merasa tenang, tapi ketenangan itu berubah jadi rasa penasaran ketika aku lewat di lorong dekat ruang kerja Emir Yusuf dan kembali melihat pintu yang selalu terkunci itu. Pintu kayu dengan gagang basai hitam. Aku berhenti di depannya. Entah kenapa, dadaku berdebar. Sejak pertama datang, aku sudah mencurigai ruangan itu. Rasanya seperti menyimpan sesuatu. Sesuatu yang penting. Aku mencoba menyentuh gagangnya. Masih terkunci, seperti biasa. Aku mundur pelan, takut ketahuan, meskipun aku tahu Emir Yusuf sedang tak ada. Tapi dalam hati, aku terus bertanya, apa yang ia sembunyikan di balik pintu itu? Malam harinya, saat kami duduk makan malam, aku memberanikan diri membuka obrolan. Tadi siang saya lihat ruangan di dekat lorong yang selalu dikunci itu, kataku pelan. Emir Yusuf menghentikan sendoknya sejenak. Ia menatapku lurus. Itu ruang pribadi. Tidak untuk dibuka, jawabnya datar. Aku mengangguk cepat. Maaf, saya hanya penasaran. Ia tidak menjawab, hanya melanjutkan makan. Tapi sejak saat itu, aku tahu satu hal. Ada sesuatu di ruangan itu yang sangat berarti baginya. Sesuatu yang mungkin menjelaskan kenapa ia seperti ini, dingin, tertutup,
dan seolah hidup tanpa arah. Hari-hari berikutnya, aku lebih berhati-hati. Tidak berani lagi menyentuh pintu itu. Tapi bayangan tentang isi di dalamnya terus menghantui. Pikiranku, apakah di dalamnya ada kenangan masa lalu? Foto? Atau seseorang yang ia cintai? Suatu malam, saat hujan turun deras, listrik sempat padam selama beberapa menit. Aku sedang di kamar, duduk di tempat tidur, ketika cahaya lilin dari lorong memperlihatkan bayangan seseorang berjalan. Aku mengintip dari balik pintu. Itu Emir Yusuf. Ia berjalan menuju ruangan terkunci itu. Dengan kunci di tangannya, ia membuka pintu pelan-pelan, lalu masuk ke dalamnya. Cahaya lilin di tangannya memberi bayangan samar pada dinding. Pintu tidak tertutup sepenuhnya. Aku menahan napas, berusaha tak membuat suara. Dari celah pintu, aku melihat ia duduk di lantai. Di hadapannya ada meja kecil, dan di atasnya tampak bingkai foto. Ia mengambil satu, menatapnya lama, lalu menyentuhnya seperti sedang menyapa seseorang. Sesekali, ia bicara dalam bahasa asing yang tak ku mengerti. Tapi raut wajahnya, itu wajah seseorang yang kehilangan. Aku mundur perlahan dan menutup pintu kamarku. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku mulai mengerti. Mungkin, di balik sikap dingin dan kaku itu, ada luka yang belum sembuh. Luka yang ia simpan sendiri, dalam diam, dan tak ingin siapapun menyentuhnya. Keesokan harinya, suasana rumah lebih sunyi dari biasanya. Emir Yusuf tidak keluar dari kamarnya hingga sore. Saat ia akhirnya muncul, wajahnya tampak lelah. Aku menyajikan teh hangat untuknya di ruang tamu. I am Romania tanpa berkata apa-apa. Tapi kemudian, saat aku hendak pergi, ia bersuara, dia meninggal 5 tahun lalu, katanya tiba-tiba, aku berhenti melangkah, istriku dan anakku. Mereka terbunuh waktu kerusuhan besar di kota sebelah. Roma kami diserang. Aku perlahan duduk kembali, aku kehilangan segalanya saat itu. Roma, keluarga, dan semangat hidup. Aku tak tahu harus menjawab apa. Tapi hatiku mencelos. Mendengar ceritanya, maaf, hanya itu yang keluar dari mulutku. Ia mengangguk pelan. Kau tak perlu minta maaf. Aku hanya belum siap membicarakan itu. Tapi aku ingin kau tahu. Biar tak ada lagi rasa curiga atau ketakutan di antara kita. Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya, Emir Yusuf terlihat seperti manusia biasa. Bukan pria dingin tanpa emosi. Tapi seorang suami yang kehilangan, dan sedang belajar menyembuhkan luka di hatinya. Malam itu, saat aku kembali ke kamar, aku merasa ada sesuatu yang berubah. Bukan pada rumah ini, tapi dalam diriku. Aku mulai melihatnya dengan mata yang berbeda. Mungkin dia tidak jahat, mungkin aku belum benar-benar mengenalnya. Dan mungkin perlahan, hidup ini akan menunjukkan arah yang baru. Aku mulai terbiasa menyebut tempat ini rumah, meski hati belum sepenuhnya tenang. Hari-hariku masih dipenuhi rutinitas yang nyaris sama, tapi ada perbedaan kecil. Emir Yusuf mulai membuka diri. Ia tak lagi sekaku dulu, kadang menyapa lebih dulu, bahkan beberapa kali bertanya soal keluargaku di kampung. Sore itu, aku sedang menyapu teras depan ketika Bibi Mariam datang dengan membawa surat dari Indonesia. Mataku langsung melebar. Surat dari ibu, tanganku gemetar saat membuka amplopnya. Aku duduk di bangku kecil, lalu mulai membaca perlahan. Tulisan tangan ibu masih sama seperti dulu, rapi meski sedikit bergetar. Isinya membuat dadaku sesak dan mataku memenas. Rina, N.A.K. Kami semua sehat di sini. Alhamdulillah, ayahmu sudah bisa duduk dan mulai bicara sedikit-sedikit. Uang yang kamu kirim kemarin sudah kami pakai untuk bayar utang koperasi dan beli obat. Adikmu sekarang bisa lanjut sekolah lagi. Kami semua sangat bangga padamu, meski hati ibu masih berat karena kau jauh. Ibu hanya bisa berdoa kamu selalu dalam lindungan Allah. Kalau kamu sedih, ingatlah, kamu tidak sendirian. Kami mencintaimu. Aku menutup surat itu, menekannya ke dada. Air mataku jatuh begitu saja. Aku menangis dalam diam, membiarkan rasa rindu mengalir bersama air mata. Rasanya seperti pelukan dari jauh, hangat, meski tak bisa disentuh. Bibi Mariam duduk di sampingku. Ayah memegang pundaku pelan, keluargamu. Pasti bangga punya anak seperti kamu, katanya lembut. Aku hanya bisa mengangguk. Di balik semua penderitaan, rasa terasing, dan ketidakpastian yang kutanggung di sini, setidaknya aku tahu bahwa aku masih berarti bagi mereka. Bahwa semua ini tidak sia-sia. Malam itu, saat aku menyajikan makan malam, Emir Yusuf memperhatikan wajahku. Kau habis menangis? Tanyanya. Suaranya datar tapi nadanya agak khawatir. Aku ragu sejenak, lalu menjawab, dapat surat dari ibu.
Menggengak. Kabar baik? Alhamdulillah, semuanya membaik. Ayah saya mulai sehat. Ia tak berkata apa-apa lagi, tapi aku melihat sorot matanya melembut. Beberapa detik kemudian, ia berkata, kalau kau mau kirim surat balasan, katakan saja. Aku bisa bantu kirim lewat kantor. Aku tertegun. Terima kasih. Sejak itu, kami mulai berbicara lebih banyak. Tak banyak, tapi cukup untuk membuatku merasa tidak lagi seperti bayangan di rumah ini. Kadang kami membahas makanan, cuaca, atau kebun di belakang rumah. Emir Yusuf ternyata suka berkebun. Ia bahkan pernah menanam cabai dan tomat sendiri saat masih tinggal di rumah lamanya sebelum tragedi itu. Kami juga mulai makan malam di meja yang sama. Dulu, aku selalu makan di dapur setelah ia selesai. Tapi sekarang, kami duduk berhadapan. Makan dalam diam, tapi tidak lagi kikuk. Sesekali ia bertanya tentang masakan yang kusajikan, atau memberiku saran untuk menambahkan rempah tertentu. Rasanya aneh. Aku tahu ini bukan cinta, film, tapi ini sesuatu yang mulai tumbuh pelan-pelan, seperti tunas kecil yang muncul dari tanah kering. Tapi tak semua hari berjalan mulus. Suatu malam, aku terbangun karena mimpi buruk. Dalam mimpiku, aku kembali ke hari pernikahan, tapi kali ini, wajah-wajah keluarga seperti menghilang satu persatu. Aku sendirian di tengah ruangan, tak ada yang peduli. Aku bangun dengan napas memburu, keringat dingin membasahi leher. Aku duduk di tepi ranjang, berusaha menenangkan diri. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka pelan. Rina. Emir Yusuf berdiri di ambang pintu. Wajahnya cemas. Aku dengar kau teriak, katanya pelan. Aku hanya bisa menunduk. Maaf, aku mimpi buruk. Ia berjalan masuk, duduk di kursi dekat jendela. Kau mimpi apa? Aku ragu menjawab, tapi akhirnya berkata, tentang keluarga saya, dan hari pernikahan itu. Ia terdiam. Lalu berkata, kau tak salah merasa seperti itu. Aku juga tahu, ini bukan awal yang ideal. Aku tak pernah berniat membuatmu menderita. Aku menatapnya. Wajahnya serius, tapi tak ada nada membela diri. Ia berkata itu karena memang ingin aku tahu, aku bukan orang yang pandai menunjukkan perasaan, lanjutnya. Tapi aku ingin kamu tahu satu hal. Sejak awal, aku hanya ingin menolong. Bukan memaksa. Aku mengangguk pelan. Saya tahu. Tapi, butuh waktu. Ia mengangguk juga. Aku akan menunggu. Malam itu, setelah ia keluar, aku kembali berbaring. Tapi kali ini, aku merasa sedikit lebih tenang. Untuk pertama kalinya sejak aku menikah, aku percaya bahwa mungkin aku tidak salah tempat. Besok paginya, aku mulai menulis surat balasan untuk ibu. Kata-katanya mengalir dengan lebih ringan. Aku menulis tentang rumah besar ini, tentang Emir Yusuf yang perlahan mulai berubah, tentang taman yang mulai kutanami bunga kecil, dan tentang harapanku untuk bisa pulang suatu hari nanti, bukan sebagai gadis desa yang dipaksa menikah, tapi sebagai wanita yang telah belajar bertahan dan menemukan makna hidup dari tempat yang paling tak terduga. Aku belum bahagia, tapi aku sedang menuju ke sana, dan mungkin itu sudah cukup untuk saat ini. Hari-hari mulai terasa lebih ringan. Pagi tak lagi sepahit dulu, dan malam tak selalu diisi tangis diam-diam. Aku masih bangun lebih awal, menyeduh teh, membersihkan rumah, dan memasak bersama Bibi Maryam. Tapi perasaan dalam diriku berbeda. Ada kehangatan yang perlahan tumbuh, bukan cinta besar seperti di film, tapi rasa tenang yang membuatku bisa bernapas lebih lega. Hubunganku dengan Emir Yusuf pun berubah sedikit demi sedikit. Kami mulai berbicara lebih banyak. Ia kadang bertanya soal masa kecilku, tentang desa tempat aku tinggal, bahkan tentang makanan Indonesia yang belum pernah ia coba. Aku pun mulai berani bertanya balik. Tentang pekerjaannya, tentang bunga favoritnya, bahkan soal kota tempat ia lahir. Ia menjawab semuanya dengan tenang, tanpa banyak ekspresi, tapi aku bisa merasakan bahwa ia berusaha membuka diri. Namun, ada satu hal yang belum bisa kulupakan. Ruangan terkunci di lorong dekat ruang kerja. Sejak malam ketika aku melihat Emir Yusuf masuk diam-diam dengan lilin, rasa penasaran itu terus tumbuh dalam pikiranku. Aku tidak ingin melanggar privasi, tapi sebagai istri, aku juga merasa berhak tahu lebih banyak tentang masa lalu suamiku, terutama jika itu masih membayanginya hingga sekarang. Sore itu, aku duduk di taman belakang, memetik daun mint untuk teh. Angin berhembus lembut, bunga-bunga kecil mulai mekar. Emir Yusuf keluar dari rumah dan berjalan pelan ke arahku. Ia duduk di bangku sebelah tanpa berkata apa-apa. Hening beberapa saat, hingga akhirnya ia berbicara, besok hari ulang tahun pernikahan.
Pertamaku dengan almarhumah. Aku menoleh pelan. Tak menyangka ia akan membuka topik itu. Istriku dulu, namanya Halimah. Ayah wanita baik. Sederhana, sabar, dan mencintai anak-anak. Kami menikah muda, hidup sederhana tapi bahagia. Aku diam. Mendengarkan, kami punya satu anak. Laki-laki. Namanya Adam. Usianya baru 5 tahun saat kejadian itu. Suara Emir Yusuf mulai pelan. Tangannya mengepal di atas lutut. Matanya menatap kosong ke arah taman. Saat kerusuhan besar pecah di kota tempat kami tinggal, rumah kami diserang. Aku sedang di luar kota waktu itu. Mereka tak sempat lari. Aku kembali hanya untuk menemukan puing-puing dan kehilangan segalanya. Aku menahan napas. Hatiku seperti diremas. Sejak itu, aku pindah ke sini. Menjauh dari tempat lama, mencoba hidup baru. Tapi aku tahu, aku tak pernah benar-benar lepas dari masa lalu. Ia menoleh ke arahku. Rina, alasan aku menikahimu bukan karena aku ingin pengganti, tapi karena aku ingin hidup yang baru. Aku tahu kamu juga tidak ingin pernikahan ini, tapi aku berharap kita bisa saling bantu. Kamu butuh tempat aman, dan aku butuh seseorang yang bisa membuat rumah ini hidup lagi. Aku mengangguk pelan. Saya juga butuh waktu. Tapi saya tidak membenci kehidupan ini. Hanya, saya takut. Emir Yusuf menatapku. Kali ini matanya lebih dalam. Aku mengerti. Kami kembali diam. Tapi keheningan kali ini bukan keheningan yang canggung. Lebih seperti dua orang yang saling mengakui luka masing-masing tanpa harus berkata banyak. Keesokan harinya, aku melihat Emir Yusuf berdiri lama di depan pintu ruangan yang selalu terkunci itu. Ia memegang kunci di tangannya. Lalu tanpa berkata apa-apa, ia menoleh padaku dan mengangguk kecil, seolah mengisyaratkan sesuatu. Aku mendekat pelan. Ia membuka pintu, dan untuk pertama kalinya, aku melihat isi ruangan itu. Lukisan besar tergantung di dinding, gambar seorang wanita muda dan anak kecil yang tersenyum bahagia. Di bawah lukisan, ada rak buku, mainan anak-anak, dan meja kecil dengan bingkai foto. Ruangan itu bersih, rapi, seolah tak pernah tersentuh siapapun sejak lama. Aku biasa ke sini setiap ulang tahun mereka, kata Mr. Yusuf pelan. Tapi setelah menikah denganmu, aku merasa tak adil menyimpan semuanya sendiri. Kau sekarang bagian dari rumah ini. Aku melangkah masuk, menatap sekeliling. Tak terasa, air mata menetes di pipiku. Bukan karena sedih, tapi karena aku bisa merasakan cinta besar di ruangan itu. Dan kehilangan yang menyayat, aku berdiri di samping Emir Yusuf. Terima kasih sudah menunjukkan ini. Ia hanya mengangguk. Tapi aku tahu, ini langkah besar untuknya. Dan untukku juga. Malamnya, aku menulis lagi surat untuk ibu. Isinya lebih panjang dari biasanya. Aku menulis tentang ruangan rahasia itu, tentang Halimah dan Adam, dan tentang perasaan aneh yang kini tumbuh di hatiku. Bukan cinta, belum, tapi semacam rasa sayang yang pelan-pelan hadir karena pengertian. Aku menulis, Bu, hidup di sini tidak mudah. Tapi aku mulai melihat alasan mengapa aku harus menjalani semua ini. Mungkin Tuhan memang tidak memberi jalan mudah. Tapi ia memberi aku kekuatan untuk bertahan dan melihat sesuatu yang lebih dalam dari sekadar uang dan kewajiban. Aku mulai belajar, menerima, dan mungkin juga mencintai. Setelah selesai menulis, aku menatap langit dari jendela kamar. Bintang tak banyak malam itu, tapi cukup untuk membuatku tersenyum. Karena akhirnya, aku tahu, di balik luka dan kesedihan, masih ada ruang untuk harapan. Dan aku siap melangkah lebih jauh dari sebelumnya. Hari-hari setelah aku memasuki ruangan itu terasa berbeda. Bukan karena suasana rumah berubah drastis, tapi karena aku mulai melihat Emir Yusuf dengan cara yang berbeda. Dulu aku hanya melihatnya sebagai pria asing, dingin, diam, dan penuh misteri. Sekarang, aku mulai melihatnya sebagai manusia yang terluka. Dan anehnya, itu membuatku merasa lebih dekat. Tiap pagi, kami mulai sarapan bersama. Dulu, ia hanya menyantap makanannya dalam diam. Kini, ia mulai bicara. Kadang bercerita tentang pekerjaannya, kadang hanya bertanya apakah aku tidur nyenyak. Aku pun tak lagi segan menjawab. Bahkan, sesekali, kami tersenyum saat membahas hal-hal kecil. Suatu pagi, saat aku sedang menyiapkan teh, ia datang membawa sebuah kotak kayu kecil. Ini untukmu, katanya. Aku menoleh, terkejut. Apa ini? Buka saja. Aku membuka kotak. Itu perlahan. Di dalamnya ada sebuah kain batik Indonesia, beberapa buku berbahasa Indonesia, dan satu buku catatan kosong yang sampulnya sederhana.
Aku minta temanku di Indonesia membelikan ini, ucapnya pelan. Kupikir, mungkin kau ingin menulis. Atau sekedar mengkata apa yang kau rasakan. Aku terdiam. Mataku terasa panas. Terima kasih, Pak, ucapku nyaris berbisik. Panggil aku Yusuf saja, katanya. Kita suami istri. Aku ingin, kita lebih setara. Aku hanya mengangguk. Tak ada kata yang cukup untuk menjelaskan rasa hangat di hatiku saat itu. Hari itu, untuk pertama kalinya sejak aku datang, aku menulis di buku itu. Aku tulis semuanya, perasaanku saat pertama tiba, malam pertama yang sunyi, ketakutanku, dan bagaimana semua itu perlahan berubah menjadi rasa yang tak bisa kujelaskan. Aku belum menyebut kata cinta, karena rasanya terlalu besar. Tapi aku tahu, ada rasa sayang yang mulai tumbuh, diam-diam, perlahan, tapi nyata. Namun, seperti hidup yang tak pernah tenang terlalu lama, ketenangan itu mulai retak. Hari itu, aku menerima telepon dari Indonesia. Ibu, suaranya panik, Rina, NAK. Ada kabar dari kampung. Rumah kita hampir digusur. Katanya tanah yang kita tempati itu bermasalah. Ada orang dari kota yang mengaku punya sertifikatnya. Aku terdiam, jantungku berdetak lebih cepat. Kalau tidak ada uang buat pengacara atau orang kantor desa, mereka bisa ambil rumah kita. Lanjut ibu, nyaris menangis. Setelah telepon ditutup, aku terduduk di lantai. Pikiranku kalut. Rasanya seperti kembali ke titik nol. Aku ingin membantu, tapi tabungan kami masih terbatas. Gaji bulan ini belum turun, dan aku tak ingin meminta uang pada Yusuf lagi. Aku tahu dia sudah banyak membantu. Tapi aku juga tak ingin kehilangan rumah, tempat aku tumbuh, tempat kenangan bersama keluarga tersimpan. Malamnya, aku mencoba bicara dengan Yusuf. Awalnya aku ragu, tapi ia yang lebih dulu menyadari kegelisahanku. Kau tampak murung sejak siang, katanya sambil menatapku dari balik meja makan. Aku menunduk. Maaf, saya dapat kabar dari ibu di kampung. Rumah kami terancam digusur. Ia mengernyit. Kenapa? Aku menjelaskan semuanya, dari awal hingga akhir. Yusuf mendengarkan dalam diam. Saat aku selesai, ia meletakkan sendok dan berkata, aku akan bantu. Aku menatapnya, bingung. Tapi, saya tak ingin memberatkan. Kau tidak memberatkan, Rina. Ini urusan keluarga. Dan sekarang, keluargamu juga keluargaku. Kalimat itu membuat hatiku bergetar. Aku tidak tahu sejak kapan ia mulai memandangku bukan hanya sebagai pendamping yang datang karena perjanjian. Tapi saat ia mengatakan, keluargaku, aku merasa diterima. Untuk pertama kalinya dengan utuh, beberapa hari kemudian, Yusuf mengurus pengiriman dana ke Indonesia. Ia bahkan menghubungi pengacara lokal di sana untuk membantu keluargaku mengurus dokumen tanah. Semua ia lakukan tanpa diminta. Kenapa kamu lakukan ini? Tanyaku suatu malam. Ia menatapku lama. Karena aku tahu rasanya kehilangan rumah. Dan aku tak mau kamu mengalaminya juga. Sejak saat itu, perasaanku pada Yusuf semakin dalam. Bukan hanya karena bantuannya, tapi karena hatinya. Ia tidak banyak bicara, tapi tindakannya selalu nyata. Namun, di saat hatiku mulai tenang, sebuah pesan dari masa lalu datang menghantam. Hari itu, aku sedang membersihkan lemari di ruang belakang. Aku tak sengaja menemukan sebuah amplop coklat tua yang tertutup debu. Di dalamnya, ada beberapa surat dan foto. Salah satunya, foto seorang wanita muda berkulit terang mengenakan gaun biru. Di balik foto itu tertulis, untuk Yusuf, dengan Sinta, Amina. Aku menatap tulisan itu lama. Nama yang tak pernah disebut. Wajah yang tak pernah diceritakan. Siapa Amina, dan kenapa fotonya tersimpan rapi? Aku menyimpan kembali surat dan foto itu, tapi hatiku diliputi tanda tanya besar. Selama ini aku kira satu-satunya wanita di masa lalunya adalah Halimah. Tapi Amina? Apakah dia bagian dari luka yang belum sembuh? Atau, ada sesuatu yang Yusuf sembunyikan? Malam itu aku tidak bisa tidur. Pikiran tentang Amina terus berputar. Di kepalaku, mungkin aku salah, mungkin aku terlalu cepat percaya, atau mungkin cinta yang tumbuh ini tidak sekuat yang aku kira. Malam itu, aku berbaring memandangi langit-langit kamar, tapi pikiranku tidak tenang. Nama, Amina, berputar-putar di kepalaku, seperti gema yang tak mau pergi. Siapa dia sebenarnya? Kenapa Yusuf tidak pernah menyebut namanya, bahkan saat bercerita tentang masa lalunya? Apakah dia bagian dari kehidupan lamanya sebelum Halimah? Atau justru sesudah? Aku tahu seharusnya aku tidak menyentuh barang-barang pribadi tanpa izin. Tapi aku juga manusia.
Hatiku mulai tumbuh untuk seseorang yang kini menjadi suamiku, dan aku berhak tahu apa yang sebenarnya ia simpan. Karena bagaimana bisa aku percaya sepenuhnya, jika masih ada bagian dari hidupnya yang tertutup rapat. Keesokan harinya, suasana di rumah berjalan seperti biasa. Yusuf sarapan lebih awal, lalu menghabiskan waktu di ruang kerja. Tapi entah kenapa, aku merasa jarak antara kami kembali melebar. Bukan karena ia berubah, tapi karena aku menyimpan sesuatu yang belum kubicarakan. Saat menyapu lorong siang itu, aku berdiri di depan pintu ruang kerja Yusuf cukup lama. Jari-jariku hampir mengetuk pintunya, tapi aku urungkan. Aku belum siap. Aku masih bingung apakah harus bertanya langsung atau pura-pura tidak tahu. Sore hari, saat kami duduk di taman, Yusuf membawa 2 cangkir teh dan memberikannya padaku. Aku menerimanya sambil mengucap terima kasih. Namun suasana di antara kami terasa berbeda. "Hening, ada yang kau pikirkan?" tanyanya akhirnya. Aku menoleh, lalu menatap ke arah bunga-bunga yang kami tanam beberapa minggu lalu. "Yusuf, aku menemukan sesuatu saat membersihkan ruang belakang." Ia diam, tak menanggapi. Sebuah foto, seorang wanita bernama Amina. Kali ini ia menatapku. Dalam beberapa detik ia hanya diam, lalu menghela napas panjang. Aku kira aku sudah membuang semua itu. Aku menunduk. "Siapa dia?" "Amina adalah bagian dari masa lalu yang tidak ingin aku ulangi," katanya pelan. "Kami pernah dekat. Sangat dekat. Setelah Halima dan Adam Tiada, aku seperti orang hilang era." Lalu aku bertemu Amina, dan sempat berpikir dia bisa mengisi kekosongan itu. Aku mendengarkan dengan jantung berdetak cepat, tapi ternyata aku salah. Hubungan itu tidak sehat. Dia bukan orang yang siap menerima bebanku. Bahkan, dia pernah menggunakan rasa kehilanganku untuk memanipulasi banyak hal. Aku merasa semakin kosong saat bersamanya. Ia berhenti sejenak, memejamkan mata. Akhirnya aku sadar, aku harus berhenti mencari pengganti. Kehilangan tidak bisa diobati dengan menambal lubang. Aku butuh waktu sendiri. Butuh menata hidup dari awal. Karena itu aku memutuskan pergi dari kota lama dan pindah ke sini. Aku ingin benar-benar mulai baru. Aku memeluk cangkir teh erat-erat, mencoba mencerna semuanya, dan pernikahan ini, tanyaku akhirnya, aku tak ingin mengulang kesalahan itu, katanya. Karena itu, sejak awal aku bersikap hati-hati. Bahkan terlalu kaku. Aku takut menyakiti orang lain lagi. Tapi kamu berbeda, Rina. Kamu tidak datang untuk menyelamatkanku, kamu datang karena kamu sendiri butuh keselamatan. Dan tanpa sadar, kita mulai saling belajar. Aku menggigit bibirku. "Kenapa tidak pernah kau ceritakan sebelumnya?" "Karena aku malu. Bukan pada dirimu, tapi pada diriku sendiri. Aku ingin kau mengenalku sebagai pria yang belajar dari masa lalu, bukan sebagai orang yang terus gagal memperbaiki hidupnya." Aku menarik napas panjang. Aku tidak marah, Yusuf. Aku hanya takut. Ada bagian dari hatimu yang masih terikat dengan masa lalu. Yusuf menatapku, kali ini dengan mata yang tak lagi dingin. "Tidak ada. Hanya kenangan yang tersimpan, bukan rasa yang tinggal." Malam itu, aku menulis lagi di buku catatanku. Aku tulis semuanya, percakapanku dengan Yusuf, perasaanku tentang Amina, dan kelegaan yang akhirnya datang. Ternyata, bukan hanya aku yang berproses. Yusuf juga. Ia sedang belajar melepaskan masa lalunya, sama seperti aku yang belajar menerima. Masa kini, beberapa hari kemudian, Yusuf melakukan hal yang tak pernah kuduga. Ia membawaku ke toko perhiasan kecil di pusat kota. Kami memilih cincin yang sederhana, tapi indah. "Kenapa kita ke sini?" tanyaku saat kami masuk ke mobil setelah selesai. "Karena aku ingin kita mulai dengan benar," jawabnya. "Waktu kita menikah dulu, semuanya terlalu cepat, terlalu formal. Sekarang aku ingin cincin ini jadi simbol, bukan hanya status, tapi juga komitmen." Aku menatap cincin di jariku. Bukan emas yang mahal, tapi maknanya jauh lebih berharga. Karena diberikan dengan kesadaran, bukan kewajiban. Hubungan kami masih jauh dari sempurna. Tapi setiap percakapan, setiap kejujuran, membuat kami saling mendekat. Luka memang tidak bisa sembuh dalam semalam, tapi aku percaya, 2 orang yang saling menerima bisa saling menyembuhkan perlahan. Dan sekarang aku tahu, masa lalu itu penting, tapi tidak harus menghalangi masa depan. Selama kami saling jujur dan terus melangkah bersama, aku yakin kami bisa membangun hidup yang lebih baik dari apapun yang sudah kami tinggalkan.
Sudah hampir 3 bulan aku tinggal di rumah ini sebagai istri Yusuf. 3 bulan yang terasa seperti bertahun-tahun karena begitu banyak hal yang terjadi. Dari awal pernikahan yang dingin, rasa takut yang tak pernah hilang di dada, hingga perlahan tumbuhnya rasa percaya. Sekarang, setiap pagi saat aku membuka jendela kamar, rasanya tidak sesesak dulu. Aku sudah mulai nyaman tinggal di sini, walau tetap ada saat-saat aku merindukan aroma dapur ibu, suara ayam berkokok di desa, atau candaan adik-adikku saat malam tiba. Hubunganku dengan Yusuf pun kian hari semakin dalam. Kami masih jarang bersentuhan, tapi percakapan kami semakin terbuka. Ia mulai menceritakan sedikit demi sedikit tentang rencana bisnisnya, bahkan kadang memintaku mencicipi masakan dan memberi pendapat. Di matanya, aku mulai dilihat sebagai partner, bukan sekadar istri yang datang karena paksaan keadaan, tapi ternyata, hidup tak selamanya berjalan mulus. Saat kita mulai merasa tenang, seringkali badai datang tanpa permisi. Hari itu Yusuf pulang lebih malam dari biasanya. Aku menunggunya di ruang makan, sudah menyiapkan teh hangat dan makanan favoritnya. Saat ia masuk, wajahnya berbeda. Bukan lelah, karena pekerjaan seperti biasa, tapi seperti seseorang yang baru menerima kabar buruk. Aku langsung berdiri. Ada apa? Ia hanya menggeleng sambil duduk dan menutup wajahnya dengan tangan. Rina, sepertinya kita harus bicara. Aku duduk di hadapannya, menahan napas. Aku barusan dapat kabar, orang dari masa laluku datang ke kota ini. Amina. Jantungku langsung berdegup kencang. Nama itu, yang baru beberapa hari lalu mulai kulupakan, kini kembali disebut. Dia datang untuk apa? Tanyaku pelan. Aku belum tahu pasti. Tapi temanku yang bekerja di kantor imigrasi memberitahu bahwa dia datang dengan visa bisnis. Kemungkinan besar dia akan mencoba menemuiku. Aku menunduk, menyembunyikan wajahku yang mulai hangat. Campuran antara cemburu, takut, dan perasaan tak aman menyerbu dalam satu waktu. Kenapa sekarang? Tanyaku pelan. Aku juga tidak tahu. Mungkin karena dia dengar kabar tentang pernikahan kita, atau karena dia memang belum selesai dengan masa lalu. Kami terdiam cukup lama. Suasana yang sudah hangat dalam rumah itu tiba-tiba seperti diselimuti kabut dingin. Tak ada yang bicara, hanya bunyi jarum jam yang terus berdetak. Beberapa hari kemudian, apa yang ditakutkan terjadi. Pagi itu Yusuf mendapat pesan. Amina ingin bertemu. Ia mengajaknya bertemu di sebuah kafe di pusat kota. Yusuf menunjukkan pesan itu padaku. Aku akan temui dia, katanya. Aku menatapnya tajam. Sendirian? Aku tidak akan sembunyikan apapun darimu. Aku hanya ingin menyelesaikan ini, supaya tidak ada bayang-bayang lagi di antara kita. Hatiku tak karuan, tapi aku mengangguk. Aku tahu Yusuf bukan lelaki yang main belakang. Tapi tetap saja, rasa was-was itu tidak bisa hilang begitu saja. Siangnya, Yusuf pergi. Aku tinggal di rumah, menunggu sambil berusaha menenangkan diri. Aku mencoba menyibukkan diri dengan pekerjaan rumah, tapi tidak ada yang benar-benar bisa membuatku tenang. Jam demi jam berlalu, hingga akhirnya Yusuf pulang menjelang sore. Aku menunggunya di ruang tamu. Ia masuk dengan langkah berat, duduk di sofa dan langsung melepaskan jam tangannya. Lalu menatapku. Kami bicara selama hampir 2 jam, katanya. Dia masih seperti dulu. Lambat di luar, tapi penuh kepentingan di dalam. Ia tidak berubah. Aku hanya diam, menunggu lanjutannya. Ia datang bukan untuk minta maaf atau berdamai. Ia datang karena ingin tahu hidupku sekarang. Dan ketika tahu aku sudah menikah, dia bilang aku terlalu cepat melupakan masa lalu. Aku mengerutkan dahi. Padahal dia yang meninggalkanmu, bukan? Yusuf mengangguk. Dia bilang ingin berteman. Kembali, mulai dari awal. Tapi aku tahu maksudnya bukan itu. Lalu kamu bilang apa? Aku bilang aku tidak tertarik mengulang yang sudah rusak. Dan bahwa sekarang aku sudah menikah, dan aku bahagia. Aku menoleh cepat ke arahnya. Bahagia? Ia menatapku. Ayah, aku bilang padanya, aku sudah menemukan seseorang yang tak hanya mendampingiku, tapi juga membuat rumah ini terasa hidup lagi. Aku terdiam. Kalimat itu sangat sederhana, tapi rasanya seperti pelukan di tengah badai. Dia marah? Tanyaku pelan. Dia kecewa? Tapi itu bukan urusanku lagi, jawab Yusuf. Aku menghela napas panjang. Terima kasih karena jujur. Yusuf menggenggam tanganku untuk pertama kalinya. Aku sudah kehilangan sekali, Rina. Aku tidak mau kehilangan lagi karena masa lalu yang tidak penting. Malam itu kami makan malam dengan suasana yang lebih tenang. Tapi hatiku justru penuh dengan emosi. Aku sadar, ini bukan lagi soal masa lalu Yusuf.
Ini tentang bagaimana kami menghadapi masa depan, bersama atau tidak, dan malam itu, saat aku berbaring, aku menyadari satu hal penting. Cinta bukan hanya tentang rasa nyaman dan tawa, tapi juga tentang keputusan. Yusuf sudah memutuskan untuk bersamaku, dan aku juga harus siap memegang kepercayaan itu, karena cinta yang dewasa tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh dari luka, diuji oleh godaan, dan diteguhkan oleh kejujuran. Pajai itu matahari bersinar sira, tapi hatiku masih diliputi sisa-sisa kejelasan semalam. Meskipun Yusuf sudah menjelaskan semuanya tentang pertemuannya dengan Aminah, aku tetap tidak bisa langsung merasa tenang. Rasa percaya memang butuh waktu untuk tumbuh, tapi saat goyah, hanya kejujuran yang bisa menyelamatkannya. Dan Yusuf telah jujur. Aku berdiri di dapur, menyiapkan sarapan seperti biasa. Aroma roti panggang dan teh jahe memenuhi ruangan, tapi pikiranku melayang ke percakapan. Kami semalam. Kata-kata Yusuf terus terngiang di kepalaku, bahwa ia sudah menemukan seseorang yang membuat rumah ini hidup lagi. Seseorang itu, aku. Tiba-tiba langkah kaki terdengar dari arah lorong. Yusuf muncul dengan wajah lelah tapi tenang. Ia duduk di kursi makan, mengambil cangkir teh yang sudah kusiapkan. Tidurmu nyenyak? Tanyaku. Agak sulit, jawabnya jujur. Terlalu banyak hal yang berkecamuk di kepala. Aku duduk di seberangnya. Aku juga. Tapi, aku percaya padamu, Yusuf. Ia menatapku. Terima kasih, Rina. Itu lebih berharga dari apapun. Beberapa hari berlalu, dan aku mulai merasa suasana rumah ini kembali seperti semula. Yusuf terlihat lebih ringan menjalani hari-harinya. Ia kembali fokus pada pekerjaannya, dan bahkan lebih sering tersenyum. Aku pun mulai kembali menulis di buku catatanku, menceritakan bagaimana badai kecil yang hampir mengguncang hubungan kami bisa dilalui dengan kejujuran. Namun, di balik ketenangan itu, ada keputusan besar yang harus kami ambil. Suatu malam, Yusuf memintaku duduk bersamanya di taman belakang. Ia membawa 2 cangkir teh dan sebuah map coklat di tangan. Aku ingin bicara soal masa depan kita, katanya perlahan. Aku menoleh, menatapnya serius. Ada apa? Aku mendapat tawaran pekerjaan dari lembaga pendidikan di negara asalku. Mereka ingin aku membantu membangun program pendidikan untuk anak-anak kurang mampu. Ini program besar. Bisa berdampak positif untuk banyak orang. Aku terdiam. Itu bagus, kan? Iya, katanya, menatapku. Tapi masalahnya, mereka ingin aku tinggal di sana setidaknya 1 tahun. Dadaku mencelos. 1 tahun? Ulangku pelan. Ia mengangguk. Dan aku tidak mau pergi sendiri. Aku terdiam cukup lama. Kupandangi cangkir di tanganku, mencoba menenangkan pikiran yang mulai kacau. Yusuf ingin aku ikut. Meninggalkan rumah ini. Meninggalkan semua yang sudah mulai kutata. Bahkan mungkin, meninggalkan kemungkinan untuk kembali ke Indonesia dalam waktu dekat. Aku tahu ini tidak mudah untukmu, katanya. Tapi aku tidak ingin jauh darimu. Kita sudah mulai membangun sesuatu. Aku ingin kita lanjutkan bersama. Bagaimana dengan keluargaku? Tanyaku pelan. Aku belum sempat pulang. Bahkan belum bisa memeluk ibu dan ayah setelah semua bantuanmu. Kita bisa pulang sebentar sebelum berangkat, kalau kau mau. Aku akan atur tiket dan semuanya, jawabnya cepat. Aku menunduk. Perasaanku campur aduk. Di satu sisi, aku merasa dihargai karena Yusuf mengajakku ikut, bukan meninggalkanku. Tapi, di sisi lain, aku belum siap pindah lagi. Negeri ini sudah mulai terasa seperti rumah kedua. Apalagi keluargaku masih menungguku pulang. Aku tak ingin mereka merasa aku pergi terlalu jauh. Aku butuh waktu untuk berpikir, kataku akhirnya. Ambillah waktu yang kau butuhkan, ucap Yusuf. Keputusannya ada padamu. Aku tidak akan memaksa. Malam itu, aku kembali ke kamar. Dengan hati yang berat. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku berada di persimpangan besar. Pilihan ini bukan hanya tentang mendampingi suami, tapi juga tentang siapa diriku, apa yang ingin kulakukan, dan kemana aku ingin melangkah. Aku membuka buku catatanku dan menulis, apakah seorang istri harus selalu ikut kemanapun suaminya pergi? Ataukah ia juga berhak memilih jalan hidupnya sendiri? Aku ingin jadi istri yang baik, tapi juga ingin tetap jadi Rina yang punya mimpi dan cita-cita. Tapi mungkin, aku juga harus belajar bahwa hidup bersama berarti menempuh jalan yang sama. Bukan jalan masing-masing. Keesokan harinya, aku menelepon ibu. Suaranya di ujung sana masih hangat seperti dulu. Ibu, kalau aku pergi ke luar negeri lagi, lebih jauh, apa ibu akan marah? Ibu kuma ingin kamu bahagia, nak. Selama kamu tidak lupa dari mana kamu berasal,
kemanapun kamu pergi, ibu akan tetap mendoakanmu. Aku menahan air mata. Jawaban itu seperti kunci yang membuka semua pintu ragu dalam hatiku. Hari itu juga, aku menemui Yusuf di ruang kerja. Aku ikut, kataku. Ia menatapku, agak terkejut. Kamu yakin? Aku masih takut. Tapi aku tidak mau menjalani hidup ini setengah-setengah. Kalau kita memang membangun sesuatu bersama, maka aku ingin ikut sampai akhir. Yusuf tersenyum pelan, lalu menggenggam tanganku. Terima kasih, katanya. Kamu tidak tahu betapa berharganya keputusan ini untukku. Hari-hari berikutnya kami sibuk menyiapkan keberangkatan. Tapi kali ini, bukan dalam keterpaksaan. Aku tidak lagi merasa seperti gadis desa yang dibuang ke negeri orang, tapi sebagai wanita yang memilih jalannya sendiri. Dan saat aku menatap cermin, aku melihat versi diriku yang berbeda. Lebih kuat, lebih tenang, lebih siap. Perjalanan ini belum berakhir, bahkan mungkin baru dimulai. Tapi kali ini, aku tidak sendirian. Aku melangkah bukan hanya sebagai istri Yusuf, tapi juga sebagai Rina, wanita yang telah belajar bertahan, memaafkan masa lalu, dan memilih masa depan. Aku belum pernah naik pesawat selama 12 jam sebelumnya. Perjalanan panjang itu membuat tubuhku lelah, tapi yang lebih menegangkan adalah kenyataan bahwa aku benar-benar akan tinggal di negeri asing yang belum pernah kulihat seumur hidup. Negara asal Yusuf, tempat di mana ia dilahirkan, tumbuh, dan membangun masa lalunya, yang kini akan menjadi bagian dari masa depanku juga. Kami tiba di bandara saat malam hampir turun. Cuaca di sini lebih hangat dibanding tempat kami sebelumnya. Tinggal, udara terasa berbeda, aroma rempah-rempah dan asap tipis dari jalanan bercampur dalam angin yang menyambut kami. Yusuf menggenggam tanganku erat saat kami melangkah keluar. Aku melihat kilatan lampu kota, gedung-gedung yang menjulang, dan wajah-wajah asing yang berbicara dalam bahasa yang masih sulit kupahami. Aku akan ajarkan bahasanya perlahan, kata Yusuf saat kami duduk di mobil menuju rumah barunya. Tapi jangan khawatir, banyak orang di sini bisa bahasa Inggris juga. Aku hanya mengangguk. Aku tak mau terlihat lemah. Ini adalah pilihanku. Aku ikut karena aku ingin, bukan karena harus. Tapi dalam hati, jujur saja, aku gugup. Sangat rumah. Yang kami tempati di kota ini jauh lebih sederhana dibanding rumah kami sebelumnya. Tak sebesar rumah Yusuf di negara tempat kami pertama kali tinggal, tapi terasa lebih hangat. Halamannya kecil, ada pohon kurma di sudut, dan suara burung terdengar jelas setiap pagi. Hari-hari pertama, aku menghabiskan waktu banyak di dalam rumah. Yusuf pergi ke kantor barunya hampir setiap pagi, dan aku tinggal di rumah belajar mengatur ulang ritme hidupku. Belajar bahasa pelan-pelan, menonton video tutorial, membaca buku catatan lamaku, dan mulai mencatat hal-hal baru yang kulihat. Kehidupan di sini berbeda. Lebih cepat, lebih berisik, tapi juga penuh warna. Beberapa hari kemudian, Yusuf mengajakku mengunjungi sekolah tempat ia mengajar. Sebuah lembaga pendidikan yang ia bangun bersama rekan-rekannya, untuk anak-anak dari keluarga miskin yang tidak mampu membayar biaya sekolah formal. Saat kami tiba, aku terkejut melihat banyak anak-anak berlarian dengan wajah ceria, memakai baju lusuh tapi penuh semangat. Beberapa menyapa Yusuf dengan teriakan, "Ustadz Yusuf," dan berlari memeluknya. Wajahnya berubah seketika, dari serius menjadi hangat dan penuh cinta. "Ini rumah keduaku," katanya padaku sambil tersenyum. Aku tersentuh melihat caranya memperlakukan anak-anak itu. Satu persatu dia mengenalkan mereka padaku. "Ini Rina," ucapnya, "istriku." Anak-anak itu menyapaku dalam bahasa yang belum ku mengerti sepenuhnya, tapi senyum mereka universal. Aku membalas dengan senyum lebar, dan rasanya seperti ada celah yang perlahan menghilang di antara kami. Saat itu, aku tahu, Yusuf tidak hanya baik padaku, tapi juga pada banyak orang lain. Aku merasa bangga telah memilih untuk ikut bersamanya. Namun, semakin aku mengenal tempat ini, semakin aku sadar bahwa Yusuf memikul tanggung jawab besar. Banyak yang bergantung padanya, anak-anak, guru-guru, bahkan para orang tua murid yang datang hanya untuk berterima kasih karena anak mereka bisa membaca, menulis, dan bercita-cita lagi. Suatu malam, setelah kami kembali ke rumah, aku menatapnya. Dalam diam saat ia duduk di ruang tamu, menatap laporan keuangan sekolah yang tampaknya mulai ketat. Wajahnya serius, sedikit tegang. "Kau lelah?" tanyaku. Ia mengangguk. "Sedikit. Tapi aku tidak bisa berhenti sekarang. Terlalu banyak yang harus dipikirkan." Aku duduk di sampingnya. "Kalau kamu butuh bantuan, katakan saja. Aku mungkin belum bisa bantu banyak, tapi aku mau belajar." Menoleh,
Matanya sedikit merah karena kelelahan. Rina, kamu sudah membantuku dengan cara yang tak bisa dihitung. Kehadiranmu membuatku kuat. Kata-katanya membuat dadaku hangat. Tapi aku tahu, aku bisa melakukan lebih dari sekadar hadir. Malam itu, aku membuka laptop lama Yusuf dan mulai menyusun ide. Mungkin aku bisa membuat program kecil untuk para ibu dari murid-murid Yusuf. Mereka bisa belajar keterampilan rumah, tangga, kerajinan tangan, atau memasak. Hal sederhana yang bisa bantu keluarga mereka punya penghasilan. Keesokan harinya, aku sampaikan ide itu pada Yusuf. Awalnya ia terkejut, tapi kemudian matanya berbinar. Itu ide bagus. Kalau kamu benar-benar mau, kita bisa mulai minggu depan, katanya. Aku mau, jawabku yakin. Beberapa minggu berikutnya, kami mulai membuka kelas kecil di sudut sekolah. Awalnya hanya 5 orang ibu yang datang. Aku mengajari mereka membuat sabun cair dan kue kering dari bahan sederhana. Yusuf membantu dengan logistik, dan guru-guru membantu menerjemahkan. Tak kusangka, kelas itu berkembang dengan cepat. Dalam sebulan, jumlah peserta menjadi 20 orang, rasanya luar biasa. Untuk pertama kalinya sejak aku menjadi istri Yusuf, aku merasa benar-benar berguna, tidak hanya bagi dia, tapi juga bagi orang lain. Aku bukan lagi gadis desa yang hanya bertahan demi keluarga. Aku menjadi perempuan yang bangkit karena cinta dan kesempatan. Suatu sore, saat kami duduk di taman kecil sekolah, Yusuf menatapku sambil berkata, "Kau tahu, aku dulu berpikir aku tak akan bisa mencintai lagi. Tapi kamu datang bukan hanya sebagai istri, tapi cahaya yang menerangi sisi gelap hidupku." Aku tak berkata apa-apa. Aku hanya menggenggam tangannya. Dalam diam, aku tahu, cinta memang tidak selalu datang di waktu yang kita rencanakan. Tapi saat ia tumbuh dalam pengertian, kesabaran, dan kerjasama, cinta itu akan jauh lebih kuat dari apapun yang pernah kita bayangkan, dan aku siap berjalan lebih jauh bersamanya. Sebagai istri, sebagai sahabat, sebagai bagian dari hidup yang baru. Musim panas mulai tiba. Udara di kota tempat kami tinggal terasa lebih kering, matahari menggantung lebih lama di langit, dan anak-anak di sekolah tempat Yusuf mengajar semakin aktif bermain hingga sore. Kelas keterampilan untuk para ibu pun terus berjalan, dan kini tak hanya membuat sabun dan kue, tapi juga mulai menjual hasil buatan mereka di pasar lokal. Aku tidak menyangka, ide kecil di halaman belakang bisa berkembang sejauh ini. Yusuf semakin sibuk. Ia sering pulang larut malam, kadang hanya sempat makan malam lalu langsung tertidur karena kelelahan. Aku mengerti. Ia bekerja keras bukan hanya untuk kami, tapi untuk masa depan banyak orang. Tapi jujur saja, aku mulai merindukan kebersamaan kami seperti dulu, berdua duduk di taman kecil, saling bercerita sambil menyeruput teh hangat. Suatu malam, saat ia baru pulang, aku menyuguhkan teh dan duduk di sampingnya. Ia terlihat letih, tapi saat melihatku, wajahnya sedikit melunak. "Bagaimana kelas hari ini?" tanyanya. "Ramai." Ibu Latifah membawa 2 temannya. "Mereka mau belajar buat sambal dalam botol, katanya bisa laku di pasar malam minggu," jawabku. Sambil tersenyum, Yusuf mengangguk. "Kamu hebat, Rina. Mereka percaya padamu." Aku tersenyum kecil. Tapi dalam hati, ada yang ingin kutanyakan. Dan malam ini, aku tahu aku harus bicara. "Yusuf," sapaku pelan. "Aku ingin bertanya sesuatu." Ia menoleh, sedikit waspada. "Apa itu? Apa kamu masih berpikir untuk kembali ke tempat kita tinggal dulu, setelah proyek ini selesai?" Terdiam. Menarik napas panjang sebelum menjawab. Sejujurnya, aku belum tahu. Tapi beberapa minggu terakhir, aku mendapat tawaran untuk memimpin lembaga pendidikan secara permanen. Mereka ingin aku menetap di sini. Hatiku tercekat. Aku tahu Yusuf mencintai pekerjaannya. Aku juga mulai merasa punya tempat di sini. Tapi aku tidak bisa membohongi diriku sendiri. Aku rindu Indonesia. Aku rindu ibu, rindu aroma sawah setelah hujan, rindu suara adik-adikku memanggil dari teras rumah saat sore tiba. "Aku senang kamu dipercaya," kataku hati-hati. "Tapi, kamu tahu, kan, aku juga punya keinginan pulang suatu hari nanti." Yusuf menatapku dalam-dalam. "Aku tahu. Dan aku tidak akan pernah menahanmu kalau suatu hari kamu ingin pulang. Tapi aku juga ingin kamu tahu, di sini, aku merasa menemukan panggilan hidupku. Aku tidak bisa kembali tanpa menyelesaikan semua ini." Kami terdiam. Angin malam berhembus masuk dari celah jendela. Di luar, suara azan berkumandang dari kejauhan. "Aku tidak mau kehilangan kamu, Rina," katanya akhirnya. "Tapi aku juga tak mau memaksamu menjalani hidup yang bukan pilihanmu."
Aku menahan air mata yang hampir tumpah. Aku tahu Yusuf jujur. Dan aku pun jujur pada diriku sendiri, bahwa kini hidupku terbagi dua. Sebagian di sini, bersama Yusuf dan orang-orang yang mulai kucintai. Sebagian lagi tetap tertinggal di Indonesia, bersama kenangan dan darah yang mengalir di tubuhku. Beberapa hari kemudian, aku menelepon ibu. Suaranya tetap lembut seperti biasa, Bu. Kalau Rina belum bisa pulang dalam waktu dekat, ibu marah. Ibu tidak pernah marah, NAK. Ibu hanya rindu. Tapi ibu tahu, kamu sekarang menjalani takdirmu sendiri. Dan ibu bangga. Air mataku akhirnya jatuh juga. Aku menatap langit-langit. Kamar sambil memeluk ponsel. Kata-kata ibu seperti pelukan dari jauh, hangat dan menyembuhkan. Hari-hari berikutnya aku menjalani semuanya dengan hati yang lebih lapang. Aku tahu tidak semua hal bisa dipilih tanpa konsekuensi. Tapi aku juga tahu, saat kita memutuskan sesuatu karena cinta dan tanggung jawab, maka keputusan itu akan membentuk siapa diri kita yang sesungguhnya. Suatu sore, Yusuf mengajakku ke sekolah untuk menghadiri pertemuan wali murid dan guru. Di sana, aku melihat wajah-wajah yang dulu asing kini tampak seperti keluarga sendiri. Anak-anak berlari ke arahku, menarik tanganku, menunjukkan hasil kerajinan mereka. Para ibu tersenyum ramah, beberapa memelukku dengan mata berkaca-kaca karena kini mereka bisa menghasilkan uang sendiri untuk kebutuhan rumah. Yusuf berdiri di sampingku, menatapku penuh bangga. Mereka menyayangimu, katanya pelan. Aku juga menyayangi mereka, jawabku. Saat itu aku sadar, rumah tidak selalu tentang tempat kita dilahirkan. Kadang rumah adalah tempat di mana kita merasa dibutuhkan, dicintai, dan bisa memberi kembali. Dan meski rinduku pada kampung halaman tak pernah benar-benar hilang, di sini aku menemukan bagian dari diriku yang tak pernah kutahu ada sebelumnya. Malam itu, aku dan Yusuf duduk di balkon, menatap langit berbintang. Kamu masih ingin pulang? Tanyanya lembut. Aku akan pulang suatu hari nanti, jawabku. Tapi untuk sekarang, aku ingin tinggal di sini, bersamamu, menyelesaikan apa yang sudah kita mulai. Ia tersenyum, menggenggam tanganku erat. Aku tidak minta apa-apa selain itu. Dan dalam hati, aku tahu, perjalanan kami belum selesai. Tapi kini, aku tidak lagi takut. Karena aku tidak lagi hanya bertahan. Aku sudah memilih, dan pilihan itu lahir dari cinta, bukan paksaan. Cinta yang tak sempurna, tapi nyata. Cinta yang dibangun perlahan dari luka, rasa saling percaya, dan keberanian untuk terus melangkah bersama. 1 tahun telah berlalu sejak aku memutuskan untuk ikut Yusuf ke tanah kelahirannya. Banyak hal telah berubah, baik dalam diriku maupun dalam hidup kami. Jika dulu aku hanya seorang perempuan desa yang bingung dan ketakutan karena harus menikah demi menyelamatkan keluarga, kini aku telah tumbuh menjadi perempuan yang tahu apa arti mencintai dengan sadar. Pagi ini, matahari bersinar lembut menembus tirai jendela. Aku membuka jendela kamar perlahan dan menghirup udara pagi yang hangat. Suara anak-anak bermain di sekolah belakang rumah terdengar samar-samar. Mereka sedang latihan tarian tradisional untuk akara ulang tahun sekolah yang ke-1. Acara itu akan menjadi momen besar bagi kami semua. Yusuf sudah berada di sekolah sejak subuh. Ia selalu semangat ketika menyangkut anak-anak itu. Sementara, aku hari ini bertugas menyiapkan konsumsi untuk para tamu. Para ibu dari kelas keterampilan sudah datang lebih dulu, membawa masakan masing-masing yang mereka masak dengan bangga. Mereka tidak lagi hanya sebagai penerima bantuan, tapi kini menjadi bagian dari sistem yang memberi kembali. Aku bangga pada mereka dan pada diriku sendiri. Siang itu, halaman sekolah dipenuhi tenda-tenda kecil berwarna putih. Bendera warna-warni berkibar tertiup angin. Anak-anak berdandan rapi dengan kostum tradisional. Para guru dan orang tua sibuk mempersiapkan tempat duduk. Dan aku, berdiri di sisi panggung, membantu mengatur acara bersama panitia lokal. Yusuf naik ke panggung saat acara dibuka. Ia berdiri tegap di depan mikrofon, mengenakan kemeja putih dan syal tradisional di lehernya. Saat ia mulai bicara, semua orang terdiam. Ia bercerita tentang bagaimana sekolah ini bermula dari mimpi kecil, dari keinginan sederhana untuk memberi harapan. Ia tidak menyebut namaku dalam pidatonya, tapi matanya mencari-cari ke arahku. Dan ketika pandangan kami bertemu, senyumnya cukup untuk menyampaikan segalanya. Setelah acara selesai, anak-anak menampilkan drama pendek yang mengisahkan seorang anak perempuan yang takut pindah ke kota besar, tapi akhirnya menemukan rumah di tempat baru. Entah kebetulan atau tidak, cerita itu seperti mencerminkan hidupku. Aku berdiri di belakang kerumunan, menahan air mata yang mengambang di pelupuk. Sore menjelang,
tamu mulai pulang satu persatu. Aku membantu membereskan sisa makanan dan dekorasi. Bersama para ibu, beberapa dari mereka memelukku dan berkata terima kasih. Tanpa Mbak Rina, kami tidak akan seperti sekarang, kata salah satu dari mereka, seorang ibu muda bernama Samira. Aku hanya tersenyum. Karena dalam hati aku tahu, aku juga berterima kasih pada mereka. Mereka membuatku merasa hidup. Mereka memberiku makna baru dalam peran sebagai istri, perempuan, dan manusia. Malam harinya, setelah semua selesai, Yusuf mengajakku duduk di halaman belakang. Kami hanya diam memandangi bintang-bintang. Kamu tahu, katanya tiba-tiba, aku dulu tidak pernah yakin bisa bahagia lagi. Aku menoleh. Aku juga. Aku pikir hidupku akan terus terjebak dalam rasa takut dan kehilangan. Ia tersenyum dan menggenggam tanganku. Tapi kamu datang. Dan kamu tidak hanya mengisi ruang kosong di rumah ini, kamu membuatnya menjadi hidup. Aku terdiam. Lalu bertanya dengan pelan, apa kamu masih ingin aku tinggal selamanya di sini? Yusuf, memandangku dalam-dalam. Aku ingin kamu tinggal bukan karena kamu merasa wajib, tapi karena kamu memilih untuk tetap tinggal. Kalau suatu hari kamu ingin pulang ke Indonesia, aku akan ikut. Tapi kalau kamu merasa tempat ini sudah menjadi rumah, maka aku ingin kita membangunnya bersama. Aku menarik napas panjang. Aku ingin keduanya. Aku ingin bisa pulang suatu hari, menengok ibu, keluarga, tanah kelahiran. Tapi aku juga ingin terus di sini, bersamamu, membesarkan apa yang sudah kita bangun. I am mengenggak pelan. Kita bisa bagi waktu. Pulang ke Indonesia sesekali, lalu kembali ke sini. Hidup bukan soal memilih satu dan membuang yang lain, Rina. Hidup adalah tentang menyeimbangkan yang kita cintai. Aku tersenyum mendengar kata-katanya. Dan malam itu, aku merasa damai. Tidak ada lagi rasa bingung, tidak ada lagi beban masa lalu. Yang ada hanya harapan dan kesadaran bahwa rumah bisa ada di mana saja, selama ada cinta dan saling memahami. Beberapa hari setelah acara sekolah, aku mulai menulis kisahku. Bukan untuk diterbitkan, hanya untuk dikenang. Aku tulis dari awal, tentang gadis desa yang menikah karena keadaan, tentang ketakutannya menjalani malam pertama, tentang rumah asing yang menakutkan, lalu tentang hari-hari di mana hati mulai terbuka. Di halaman terakhir buku itu, aku menulis satu kalimat, cinta bukan selalu datang dari tempat yang kita harapkan. Tapi jika kita cukup sabar, cinta bisa tumbuh di tempat paling tak terduga. Bahkan dari sebuah pernikahan tanpa cinta, bisa tumbuh kehidupan yang penuh makna. Dan itulah akhir dari awal yang sebenarnya baru saja dimulai.